Bab 66 dan 67. Sangat cantik. Rapat berlangsung selama 2 jam lebih. Membahas progres pembangunan selama 6 bulan ini, target yang telah mereka rencanakan terpenuhi. Kini mereka masih memiliki waktu 18 bulan untuk benar-benar merampungkan proyek tersebut. Kelak Diamond Paradise digadang-gadang akan jadi destinasi pariwisata yang paling diminati oleh kalangan atas. 20 orang di dalam rapat tersebut adalah sebagian dari pentolan-pentolan penting dalam proyek ini, di mana sebenarnya lebih banyak pihak yang terlibat. Namun Central Group adalah yang paling banyak mengambil peran. Ide dan gagasan ini semua adalah milik Rafli, hingga tercipta nama proyek Diamond Paradise. Kita akan mengadakan rapat lanjutan 6 bulan lagi dan dipastikan proyek berjalan 50%, ucap Rafli mengakhiri rapat yang dia pimpin. Semua orang saling berjabat, begitu bersemangat dengan mega proyek yang mereka tangani saat ini. Rafli, Aston dan Gionino memutuskan untuk makan siang bersama, sementara kolega yang lain telah memiliki urusan masing-masing. Kalian pergilah lebih dulu, nanti aku menyusul, kata Rafli. Sudah disepakati bahwa mereka akan makan siang di restoran lokal. Tapi Rafli masih memiliki sedikit urusan yang harus diselesaikan. Karena itulah dia meminta kedua temannya untuk pergi lebih dulu. Apa yang mau kamu lakukan? Kenapa tidak pergi bersama-sama saja? Kami akan menunggumu, balas Gionino. Waktunya dengan Aston sedang senggang. Jadi mungkin masalah bagi mereka untuk menunggu. Tidak usah, pergilah saja, menunggu di restoran tidak akan membosankan, balas Rafli. Gionino mengangguk, namun Aston belum nampak setuju. Sebenarnya menunggu di sini juga tidak membosankan. Aku ingin melihat anak magang di sini tadi. Ingin membuktikan ucapanmu, sahut Aston, bicara pada Rafli dengan bibir yang terlihat seperti menahan senyum. Bagaimana bisa dua wanita cantik yang nampak normal dibilang lesbian? Membuat Aston makin penasaran. Dan mendengar ucapan Aston tersebut membuat Raf menghela nafas dengan kasar, sebab urusan yang akan dia selesaikan saat ini berhubungan dengan salah satu anak magang tersebut, yaitu Christine. Sungguh, Rafli tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan sedikit repot dengan cinta dan bukannya mengakhiri semuanya, dia justru semakin berkutat di dalam masalah ini. Semakin tidak rela jika Christine jadi incaran pria lain, semakin ingin memiliki wanita itu utuh untuk dirinya sendiri. Hais, jangan mengganggu anak magangku. Sana pergilah, balas Rafli kemudian. Tapi mereka berdua memang cantik, kuakui, balas Gionino. Tapi sayang lebih, kata Aston dan mereka berdua menahan tawa. Padahal andai normal, Gio sedikit tertarik pada Laura. 3 pria tampan itu memang belum memiliki pasangan, setidaknya inilah yang diketahui oleh banyak orang. Namun Aston sudah dijodohkan sejak kecil, hingga dia tahu siapa yang akan jadi calon istrinya nanti. Sekarang jika dia berhubungan dengan wanita hanya untuk bersenang-senang saja, Aston dan Gionino akhirnya pergi lebih dulu, sementara Rafli memanggil Christine untuk masuk ke dalam ruangannya. Karena waktunya mepet jadi mereka hanya bertemu di ruangan Rafli yang ada di lantai 9. Ruangan dengan dinding kaca yang mampu dilihat oleh seluruh karyawan di sana. Namun meski begitu tetap saja tidak akan ada yang mampu mendengar pembicaraan mereka. Bapak kenapa, sejak tadi menatapku dengan sorot mata marah seperti itu? Memangnya aku salah apa? Tanya Christine. Dia paling malas menunda-nunda rasa penasaran jadi langsung diutarakan seperti ini ketika bertemu. Christine sudah duduk di hadapan sang bos dan mereka hanya terhalang oleh meja kerja pria berwajah dingin tersebut. Jika dilihat-lihat di luar sana sekarang Christine seperti sedang disidang oleh sang CEO. Kenapa kamu menambah warna bibirmu? Ingin terlihat cantik di hadapan semua kolegaku, balas Rafli. Christine bingung sesaat. Bapak cemburu? Tanyanya kemudian. Lia, astaga, kaget Christine lalu terkekeh sedikit, jawaban gamblang itu malah membuatnya lucu. Laura yang menambah lipstikku, lagi pula aku berdandan seperti ini bukan hanya untuk terlihat cantik,
Aku juga sedang menunjukkan citra perusahaan. Jelas Christine kemudian, dengan tampilan yang rapi, cantik dan elegan para karyawan akan menambah nilai baik sebuah perusahaan. Lagi pula dia dan Laura menggunakan pakaian rapi dan sopan, jadi kekeliruan itu hanya dirasakan Rafli yang cemburu. Dalam kenyataannya tak ada hal seperti itu, niat untuk tebar pesona dan yang lain-lain. Ini Christine, sementara Laura memang tebar pesona. Jangan lupa bahwa Christine adalah salah satu lulusan terbaik, jadi dia bisa langsung mencari alasan yang tepat seperti ini untuk meredam rasa cemburu sang kekasih yang juga mantan dosennya. Tetap saja, aku tidak suka melihatmu menggunakan lipstik berwarna merah seperti itu. Aku tidak suka saat kamu jadi pusat perhatian semua orang, kata Rafli. Maaf, jawab Christine singkat, sebenarnya lipstik ini juga bukan gayanya, ini adalah lipstik milik Laura. Christine kemudian mengambil tisu di atas meja dan menghapus sedikit lipstiknya. Sedikit sudah karena ini adalah lipstik matte lip cream. Melihat Christine yang sedang menghapus lipstik seperti itu membuat Rafli tiba-tiba ingin menciumnya. Tapi tentu saja tak akan bisa mereka lakukan di tempat ini. Jadi pria itu hanya mampu menelan ludah, dengan kedua mata yang tetap fokus menatap ke arah sang kekasih. Aku akan makan siang dengan kolegaku, ucap Rafli kemudian. Sengaja tidak ingin menyebut nama Aston dan Gionino, tidak ingin Christine penasaran dengan kedua temannya, hanya ingin Christine memikirkan tentang dia. Iya, setelah makan nanti Bapak ke sini lagi tidak? Sepertinya tidak, aku harus ke kampus karena ada anak yang bimbingan, mahasiswi, tanya Christine. Bukan, mahasiswa. Setelah kamu aku tidak lagi menerima seorang anak perempuan untuk jadi bimbinganku, balas Rafli apa adanya. Christine mencebik, seperti tidak percaya tapi juga senang saat mendengarnya. Ya sudah sana pergi, teman-teman Bapak pasti sudah menunggu, ucap Christine kemudian. Rafli hanya mengangguk kecil, dari sorot matanya, menunjukkan seolah dia tidak ingin pisah. Aku keluar dulu ya, pamit Christine kemudian. Namun kali ini Rafli tidak langsung mengiyakan, dia masih saja menatap lekat sang kekasih. Kadang Rafli juga merasa kurang percaya diri, mereka memiliki perbedaan usia 10 tahun. Kadang berpikir apakah dia tidak terlalu tua untuk Christine yang masih sangat muda. Raffi takut semua kecemburuannya membuat Christine merasa terkekang. Sementara mereka sama-sama tahu masih ingin menginginkan kebebasan. Bebas menjalin pertemanan, bebas mengejar mimpi, belum ingin terikat dengan yang namanya pernikahan. Aku ingin bertanya satu hal lagi, kata Rafli. Apa? Apa kamu merasa terkekang saat aku minta untuk menghapus lipstik itu? Tanya Rafli. Tidak, tapi aku tidak suka menghapus lipstikku dengan tisu seperti ini. Harusnya Bapak menciumku. Keluarlah, kata Rafli langsung. Kekasihnya ini tidak bisa diajak bicara serius. Yang ada malah membuat kedua telinganya terasa panas. Andai di dunia ini hanya ada mereka berdua, Christine pasti sudah dia mangsa. Sementara Christine malah mengulung senyum, senang saja jika sudah menggoda sang dosen. Meskipun ketika diladeni sebenarnya dia yang akan merasa takut sendiri. Christine memang tidak tahu apa tujuan Pak Rafli menanyakan hal tersebut, tentang dia yang merasa dikekang atau tidak saat dilarang-larang seperti ini. Baginya itu justru bentuk kasih sayang sang dosen. Dan Christine merasa tidak masalah. Sejak kecil saja Christine selalu merasa dikekang oleh sang Dedi, sampai dia memikirkan banyak cara bagaimana agar bisa hidup dengan bebas. Tapi kemudian semua niatnya itu urung ketika mengetahui bahwa semua hal yang dilakukan oleh sang Dedi hanyalah untuk kebaikannya sendiri. Baiklah, aku akan keluar sekarang. Jangan lupa untuk mengirimku pesan, jawab Christine. Dia bangkit dari duduknya dan menundukkan kepala memberi hormat. Beberapa karyawan yang tidak sengaja melihat ke arah sana sedikit pun tidak menaruh curiga karena interaksi di antara keduanya benar-benar terlihat seperti atasan dan bawahan. Sampai detik ini Rafli dan Christine memang begitu rapi menyimpan kebenaran tentang hubungan mereka berdua.
Tak lama setelah Christine keluar, Rafli pun meninggalkan tempat tersebut. Di antara langkah yang dia ambil, Rafli mengirim pesan pada sang kekasih. "Aku pergi dulu, sayang," tulis Rafli. Membaca pesan tersebut, Christine tersipu malu, mengulum senyum coba menyembunyikan hatinya yang saat ini sedang berbunga-bunga. Tidak ingin Laura sampai melihat dan jadi banyak tanya. "Christine, pergilah ke pasar tradisional. Lakukan survei harga bahan bangunan di sana," ucap Feli. Tiba-tiba dia datang dan memberikan tugas tersebut. Feli juga meletakkan sebuah dokumen berisi sampel yang harus Christine isi. Daftar bahan bangunan yang harus dia ketahui harganya di pasaran. Dengan patokan harga tersebut mereka bisa melakukan negosiasi dengan beberapa perusahaan material bangunan untuk mendapatkan keuntungan jika melakukan kerjasama. "Kenapa mendadak aku harus survei?" tanya Christine. Laura dan Arhan juga menatap ke arah mereka. Harusnya tugas ini dikerjakan oleh karyawan tetap. Para karyawan kontrak kebanyakan hanya bagian input data, ke lapangan pun hanya melihat bagaimana cara kerja, bukan langsung terjun seperti ini. "Jadi kamu menolak perintahku?" tanya Feli dengan nada angkuh, seolah sedang menunjukkan posisinya di sini. Bahwa dia berada jauh di atas Christine. "Bukan seperti itu maksudku, Bu." "Ya sudah, jika seperti itu, biar Laura yang melakukannya," potong Feli, seperti pemegang kendali di perusahaan ini. Dan Christine yang tidak ingin melimpahkan pekerjaan tersebut pada temannya pun dengan cepat segera menyahut. "Tidak, Bu, biar aku yang kerjakan," ucap Christine. "Kami akan melakukannya berdua," kata Laura pula. "Baguslah jika kalian ingin mengerjakannya berdua. Jadi tugas ini bisa cepat selesai," balas Feli kemudian. "Aku akan ikut mereka," kata Arhan. Feli hanya mengangguk kecil. Para anak magang ini benar-benar sudah meringankan pekerjaannya. Setelah jam istirahat makan siang, mereka bertiga pergi ke pasar tradisional yang dituju. Cuaca panas terik itu cukup mengganggu untuk Christine dan Laura. "Tahu begini kita pakai payung dan topi," kata Laura. "Untung aku tadi pakai sunscreen cukup banyak," balas Christine. Pekiknya saat tanpa sengaja nyaris menginjak kubangan air. Arhan yang merasa lucu saat melihat pemandangan itu langsung mengulum senyum. Dia refleks ingin menolong tapi Christine mampu mengendalikan tubuhnya sendiri agar tidak jatuh. Sementara Laura jadi cemburu. Hati Laura memang sedang terombang-ambing, bingung sebenarnya mau dengan siapa. Tadi saat tebar pesona di ruang rapat pun sepertinya tidak membuahkan hasil. "Ayo cepat," ucap Laura dengan nada kesal. Dia jadi ingin segera menyelesaikan tugas mereka. "Tunggu," kata Christine. Dia memeluk lengan Laura agar tidak ditinggal. Laura yang merasa kesal jadi risih dengan sentuhan ini, inginnya menepis tangan Christine, namun Christine cukup kuat memeluknya. Pada akhirnya dia pasrah. Setelah beberapa saat dia pun membalas pelukan lengan tersebut dan sesaat lupa pula pada kekesalannya sendiri. Persahabatan mereka seperti roller coaster, naik turun. Tepat jam 4 sore Christine, Laura dan Arhan memutuskan untuk kembali ke perusahaan. Di tengah jalan mereka berhenti untuk membeli minuman dingin. Di ujung jalan sana Ivana melihat jelas pemandangan tersebut, Christine yang tengah menghabiskan waktu bersama teman-temannya. "Wanita dengan rambut bergelombang itu adalah Christine," ucap Ivana pada Agnes. "Mereka memang sedang bersama." "Christine, wajahnya terlihat tidak asing," balas Agnes. "Seperti pernah melihat wanita itu tapi entah di mana." "Wajahnya memang pasaran," jawab Ivana dan membuat mereka berdua jadi tertawa bersama. "Aku akan memberi pelajaran pada anak itu. Dulu dia mempermalukan aku, jadi sekarang aku juga akan mempermalukannya," kata Ivana. Dia masih membahas tentang kepulangannya dari apartemen Rafli menggunakan lingerie. "Apa yang mau kamu lakukan?" tanya Agnes penasaran. Dia belum tahu rencana apa yang akan dilaksanakan oleh sang sahabat. "Lihat saja, nikmati pertunjukan ini. Jangan macam-macam Ivana, aku tidak ingin berhubungan dengan hukum." "Tidak, aku hanya ingin membuatnya kesal dan malu," jawab Ivana dengan bibirnya yang tersenyum lebar.
Setelah lampu hijau menyala, dia langsung mengemudikan mobilnya dengan cepat. Semalam hujan turun jadi banyak genangan air di jalanan. Elvana sengaja melewati genangan air itu sampai terciprat mengenai Christine dan kedua temannya di pinggir jalan. Ah, pekik Christine dan Laura bersamaan. Secara mendadak baju mereka kotor semua. Arhan hendak melindungi kedua gadis itu namun dia kalah cepat, kini tubuhnya pun sama kotornya. Di saat para karyawan kontrak itu terkejut, basah dan kotor, Ivana dan Agnes tertawa terbahak. Bagaimana ini? Kertas surveinya kotor, ucap Laura. Dengan nada memelas. Tadi saat turun sengaja dia bawa untuk memeriksa adakah yang kurang. Tapi sekarang malah jadi seperti ini. Christine yang kesal langsung menoleh ke arah mobil putih yang baru saja berbuat kurang ajar. Namun mobil itu telah jauh, dia tak mampu melihat nomor plat yang tertera di sana. Padahal dengan plat nomor tersebut dia bisa mencari tahu siapa pemilik mobil itu. Sumpah, Christine sangat ingin menyiram pemilik mobil itu dengan air gat. Sudah tidak apa-apa, mau bagaimana lagi, kata Arhan. Tapi Nenek Feli pasti akan marah, jawab Laura. Dan membuat Christine serta Arhan jadi ingin tertawa. Susah sekali untuk sedih meski sekarang mereka sudah berantakan. Permisi Nona, saya tidak sengaja mengambil foto plat mobil putih itu, ucap seorang pria asing yang tiba-tiba menghampiri Christine. Pria itu adalah sang penjaga bayangan, yang Christine sendiri pun bahkan tak mengenalnya.